saya lanjutkan di Yohanes pasal yang ke-6 ya. Saya berharap Bapak Ibu boleh membaca terlebih dahulu Alkitabnya, saudara, karena membaca Alkitab itu sebenarnya hukumnya wajib ya, Bapak Ibu ya, hukumnya wajib. Jadi program bacaan kita itu di gereja ya sudah, yang membaca silakan lapor, tapi ada juga yang membaca nggak melapor, ya sudah. Yang penting mereka membaca, saudara. Ya, nah saya berharap yang hari Rabu juga kita membaca Alkitab di tengah kesibukan kita. Nah, saya teringat ada hamba Tuhan yang berkata, kenapa Alkitab itu kita bisa download di HP kita, di tab kita atau di laptop kita, supaya dimanapun kita berada, kita bisa membaca Alkitab dengan mudah. Nah, ini positifnya ya Bapak Ibu ya. Ada di Android kita, di tablet kita, di laptop kita. Nah, supaya di tengah kesibukan, waktu istirahat, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi orang Kristen dimanapun berada, sesibuknya seperti apa, saudara, kemudian tidak membaca Alkitab. Itu nggak ada alasan. Nah, ini ada Pak Pendeta Gembala yang ngomong gitu kepada jemaatnya, saudara. Dan ketika saya ada di gereja itu, waktu itu pelayanan, wah ini bagus ini. Jadi bagi saudara, tidak ada alasan untuk tidak baca Alkitab, karena Alkitab ada di sakumu masing-masing. Nah, sekarang kan sudah nggak bentuk buku, ya, bahkan hamba Tuhan yang khotbah pun juga nggak bawa Alkitab yang bentuk buku kan Bapak Ibu ya. Jadi kita diingatkan, saya secara pribadi iya, Alkitab ini sudah dibawa kemana-mana ini. Bahkan versinya banyak lagi di sini. Jadi sekali lagi dia menekankan tidak ada alasan untuk tidak baca Alkitab. Wah, luar biasa. Nah, saya berharap kita semua seperti itu. Nah, di Yohanes pasal 6, kalau Bapak Ibu baca, saya interrupt dulu. Iya, boleh. Iya, Pak Tim, untuk penjelasan untuk Alkitab di aplikasi itu sebetulnya Lai itu agak sedikit kecewa Pak, karena di aplikasi itu tidak bayar Pak, tidak dapat Lai-nya itu tidak dapat. Makanya sekarang ada yang terbaru Pak, Alkitab yang terbaru dari Lai itu sih yang saya tangkap di situ. Jadi banyak sekali aplikasi ya tentang Alkitab, tapi mereka nggak bayar Pak, gitu Pak. Jadi asal nyomot gitu. Itu Pak. Apa saya dengar. Gitu ya. Ya Pak. Boleh kecewa tambah di download orang. Misinya kan untuk semua belajar firman Tuhan harusnya loh. Ya, betul Pak. Betul. Ya, betul Pak. Tapi itu tadi makanya ada terbitan baru, ada yang baru Pak. Mungkin Pak Tim sudah dapat Pak yang Alkitab yang baru dari Lai. Iya. Ya itu Pak. Itu betul. Kan salah satunya itu Pak. Ya. Betul. Saya dengarnya begitu. Oh gitu ya. Iya. Memang kalau kita download ya puluhan ya, saudara-saudara, versinya gratis, betul. Ya, memang yang terbaru edisi terjemahan baru edisi kedua itu belum ada di aplikasi. Jadi mau nggak mau harus beli. Sebab kalau nggak beli bisa bangkrut, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, akhirnya kalau saya sih melihatnya terjemahan yang lebih disempurnakan lagi, Bapak Ibu, dari segi bahasa yang disempurnakan lagi. Yang lalu ada Indonesia Literal itu sudah bagus, ya kan? Itu pun gratis ada di Android kita. Tapi ternyata sudah disosialisasikan kemarin di kampus saat itu, Bapak Ibu, harus edisi kedua karena perkembangan bahasa. Nah nanti Pak siapa itu Anwar Chen dengan Daud Susilo. Nah itu kan mereka berkompeten di lembaga itu ya, penerjemahan itu, Bapak Ibu, itu mengatakan nanti bisa jadi 50 tahun lagi itu ada terjemahan yang edisi ketiga, dia bilang gitu. Nah kenapa? Karena bahasa itu berkembang. Nah salah satunya setelah koma, biasanya kan waktu Yesus berkata itu titik 2, kemudian tanda petik. Nah sekarang enggak, kalau di dalam edisi bahasa Indonesia yang terbaru Yesus berkata koma, titik tanda petik di atas lalu nyambung. Jadi gara-gara titik aja itu diubah, disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia kita, ya gitu ya. Nah isinya juga ada perbedaan, ya ada perubahan juga, saudara. Jadi terjemahan yang lebih sesuai lagi dengan teks aslinya, nah itu yang
diutamakan. Ada YouTube-nya, nanti Bapak Ibu boleh lihat ya. Itu waktu itu onsite hari Jumat kalau nggak salah. Di saat itu diadakan sosialisasi yang seperti itu. Ya gitu Bu Lora. Kalau bisa beli aja. Sudah Pak. Yang edisi kedua ya. Sepertinya tidak akan ada di aplikasi itu sepertinya. Iya. Jadi supaya orang Kristen beli semua. Iya, Pak. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Ya Bu, kita lanjutkan di Yohanes pasal 6 Bapak Ibu. Nah ini bicara tentang jangan bilang sales itu sudah kuno, tapi coba pakai 5 kata ini. Ya. Jangan diskon, tapi bilang barang terbatas, super terbatas, tempat terbatas. Dengan menggunakan terbatas ini, only FOMO dan harus cepat-cepat membeli barang kamu. Ketika customer meminta satu barang dari kamu, tapi kamu... Halo? Oke, ya. Mari kita lanjutkan, saudara. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 6 ini saya beri judul mujizat spektakuler, ya. Mujizat yang benar-benar di luar pemikiran kita ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Alkitab itu bukan tidak masuk akal atau irasional, tapi transrasional, melampaui akal. Ya. Nah, ini pun ada orang Kristen sendiri, ya kelompok lebih tepatnya ya yang dinamakan kelompok liberal ya Bapak Ibu. Tidak mempercayai mujizat ini, saudara. Jadi 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Nah, belum ditambah istri, belum ditambah anak-anak. Bayangkan ya, ngitungnya bagaimana itu saudara. Ya, nah mereka itu mengatakan ya pakai rasio Bapak Ibu tentunya ya. Jadi mujizatnya itu apa? Bukan roti dipotong-potong, bukan roti dipecah-pecah. Lalu untuk 5.000 orang laki-laki, belum istri ya sekitar mungkin 8.000-an gitu, tambah anak-anak ya saudara. Kemudian kenyang. Setelah kenyang ada sisanya lagi. Itu kata kita begitu ya. Tapi kelompok ini menafsirkan bukan begitu saudara. Jadi mujizatnya itu katanya saudara, perubahan hati. Dari yang pelit plus medit menjadi murah hati. Ya, wah ini kan mengerikan saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi kalau bepergian itu selalu membawa bekal. Jadi ketika seorang anak memberikan 5 roti 2 ikan sebagai bekal perjalanan diberikan pada Yesus, maka orang banyak itu malu. Makanya langsung dikeluarkan rotinya, dikeluarkan bekalnya, lalu mereka makan masing-masing. Nah ini yang ini kan apa istilahnya? Apakah masuk akal ya saudara ya? Ya itu mujizatnya katanya. Atau yang kedua nanti di ayat berikutnya itu ada kisah Yesus berjalan di atas air. Nah itu bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah mereka juga menafsirkan, memberi pengertian begini. Bisa berjalan di atas air karena airnya waktu itu beku. Makanya Yesus bisa berjalan di atas air. Lalu Petrus ikut. Kemudian bisa ikut lalu di tengah air itu Petrus tenggelam. Kenapa? Karena airnya cair. Nah jadi orang liberal ini nggak percaya mujizat Bapak Ibu. Nah jadi mikirnya begitu. Kasus Laut Teberau yang terbelah itu juga begitu saudara. Kenapa orang Israel berjalan di tanah yang kering? Karena ada kekuatan angin yang menahan air itu. Sehingga air itu tertahan dan tidak menimpa orang Israel. Karena ayat Alkitab memang mengatakan ada angin timur yang menahan. Padahal angin timur bisa menahan itu kan karena kuasa Tuhan, ya kan Bapak Ibu. Di situ ayatnya jelas, Tuhan memakai angin timur untuk menahan kedua air laut itu sehingga orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Nah, saya tidak tahu apakah penafsiran yang seperti itu tuh masih relevan sampai hari ini, saudara. Mungkin bagi kelompok yang tidak percaya mujizat ya akan berkata ya bisa saja. Ya, satu lagi saya ingat air menjadi darah di Mesir itu. Ingat, saudara sebagai tulah itu ya. Kenapa air menjadi darah? Itu bukan darah, tapi memang warnanya merah. Kenapa? Karena ada pasir merah di situ. Jadi airnya warnanya seolah-olah merah seperti darah. Nah, bisa nafsir begitu loh Bapak Ibu. Tapi coba lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 15 agak panjang. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus
berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini," yaitu Yesus, "adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, dari penafsiran yang saya sampaikan tadi, dari ayat-ayat ini sudah tidak kena ya Bapak Ibu ya. Terutama ayat 11 coba lihat. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya, gitu ya. Saudara, kok bisa mengatakan apa tadi, saudara? Perubahan hati dari yang pelit menjadi murah hati. Itu dari mana, saudara? Katanya itu penafsiran yang rasional, tapi sebenarnya malah nggak masuk akal ya. Karena tidak membaca Alkitab dengan baik. Apalagi Yesus berkata ada sisanya. Kalau bekal itu kan nggak mungkin ada sisanya. Biasanya bekal kan cukup ya saudara. Tapi di sini ada sisanya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi sebenarnya dari ayat-ayat yang dibaca, sebenarnya penafsiran yang seperti itu ya, pengertian seperti itu ya tidak sesuai Alkitab ya Bapak Ibu. Makanya kalau jemaat membaca langsung dikomplain itu ya, yang dijelaskan itu tadi saudara. Oke, coba kita lihat ada 4 ya model kalau kita lihat di Yohanes 6 ini Bapak Ibu, model orang Kristen kalau boleh dikatakan. Yang pertama model melihat mujizat. Model apa ini? Penonton Bapak Ibu. Karena tadi ayat 1 ayat 2 itu jelas mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat. Ya mungkin aplikasinya sekarang ada hamba Tuhan A bisa lakukan mujizat di mana posisi di Jakarta, ya dibelain datang ke Jakarta. Saudara, atau di mana dibelain ya keluar negeri sekalipun, saudara, karena ini mujizat spektakuler dibelain. Tapi kok sekarang enggak terlalu. Ya dulu sebelum Covid itu waduh luar biasa ya, sampai di Surabaya kedatangan hamba Tuhan itu semua jalan itu macet. Ya, mereka datang dengan timnya di Surabaya, semua jalan macet. Waktu itu saya pernah ke Sidoarjo naik sepeda motor aja lewat Ahmad Yani, gedangan terus, itu macetnya minta ampun. Sore hari Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa ya. Kenapa? Karena ingin melihat ya mujizat yang nanti akan diadakan oleh hamba Tuhan itu. Lalu yang kedua ada jenis ini ingin atau mengalami mujizat, saudara-saudara. Nah, orang-orang pada zaman Yesus pun, ya nanti bandingkan di Matius 4, 24, 25 juga begitu. Mereka itu mengikut Yesus, bahkan Alkitab berkata berbondong-bondong, bukan hanya menonton mujizat, tapi ingin mengalami mujizat. Lalu yang ketiga, ada model orang Kristen yang zaman Yesus sudah terjadi ya, ingin berkat jasmani, masalah perut, saudara. Dikatakan apa? Ingin makan roti dan kenyang. Ya, ini motivasi yang ketiga. Lalu ada yang keempat,
Nah, itu di Yohanes 6 ayat 67 69. Karena para murid juga ditanya oleh Yesus. Karena yang mengalami mujizat, yang hanya melihat mujizat, yang hanya ingin berkat-berkat jasmani saja, itu mereka meninggalkan Yesus. Kenapa? Nanti kita akan lihat, saudara-saudara, mulai ayat yang ke-60 Yohanes pasal 6. Yesus itu mengajar, ya, saudara. Lalu akibatnya mereka berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, mereka nggak sanggup dengar firman Tuhan yang diajarkan Yesus, akhirnya pamit, saudara, mengundurkan diri. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa? Kalau motivasi ikut Yesus itu nggak benar, ya saudara, maka ketika diajar firman yang menurut mereka itu keras, akhirnya mereka menyerah dan mengundurkan diri, saudara. Nah, yang 12 murid ditantang sama Yesus. Itu ribuan orang sudah meninggalkan aku. Apa kalian semua nggak ikut pergi? Nah, saudara, kalau secara psikologis itu pilih banyak orang apa sedikit orang ya, saudara ya. Ada orang yang seneng ya yang banyak, ya. Tapi ada juga orang Kristen yang nggak seneng banyak komunitas, ya. Sederhananya begini. Ada salah satu ya, saudara, suami istri saya tanya, kok nggak di sana aja Pak? Gereja besar. Enggak Pak, enggak. Terlalu ramai. Terus bukan hanya terlalu ramai, nggak kenal satu dengan yang lain. Yang ketiga, cuek semua. Katanya gitu, saudara. Jadi makanya ke gereja yang kecil, yang jemaat di bawah 100, akhirnya bisa mengenal satu dengan yang lain, bisa ngobrol, ya, seperti saudara. Katanya gitu, saudara. Ada model begitu. Tapi ada juga yang ya cuek, maunya ke gereja yang besar, nggak kenal, nggak apa-apa. Ada yang begitu, saudara. Ya, tapi ada juga yang ke komunitas yang jumlahnya kecil. Nah, yang keempat, nah ini yang luar biasa. Petrus menjawab di situ, loh guru, kami mau pergi kemana? Perkataanmu adalah roh dan hidup. Orang banyak mengatakan apa? Perkataanmu ini keras. Siapa yang sanggup mendengar? Pengajaranmu ini keras. Karena Yesus bicara soal roti yang berdampak pada kekekalan. Kalau kamu makan roti ini, kamu akan kenyang memang di dunia, tapi kamu mati. Kamu binasa. Tapi kalau kamu makan roti yang kuberikan kepadamu, kamu akan hidup selama-lamanya. Bahkan Yesus memberitahu lagi, akulah roti hidup yang turun dari surga. Mereka nggak bisa nangkep maksud Yesus, saudara. Akhirnya mereka nyerah ya. Nah, Petrus menjawab, perkataanmu roh dan hidup, kemana kami harus pergi? Karena kami tahu siapa engkau. Nah, jenis yang keempat, ingin mengenal kebenaran. Nah, ini prosesnya terus-menerus, saudara. Percaya dan tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Nah, Petrus menjawab itu. Nah, saya berharap kita semua yang keempat ya, Bapak Ibu ya. Ya boleh mengalami, boleh menikmati ya. Tapi ada yang penting, saudara. Apa itu? Ingin mengenal Kristus lebih lagi dari hari ke hari. Dan itu terus-menerus. Makanya kita belajar firman Tuhan setiap Rabu. Kalau kita ingat sudah berapa lama ini kelas ini diadakan. Ya sudah lama ya, sejak COVID ya waktu itu, saudara. Kita bisa ingat. Nah, kita ingin mengenal, ingin tahu lebih lagi siapa Yesus. Karena itu ada hubungannya dengan iman Kristen. Nah, kita percaya, kalau di mata pelajaran apologetika itu adalah, kita percaya Yesus ya. Kenapa kita percaya? Kamu percaya Yesus? Iya. Mengapa kamu percaya Yesus? Percaya Alkitab firman Tuhan? Iya. Kenapa kamu percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Nah, kalau kita ditanya begitu kan mungkin, ya pokoknya percaya. Ya enggak bisa, saudara-saudara. Harus menjelaskan dasar iman kita, pengharapan kita itu apa kepada orang yang bertanya. Nah, saya berharap kita bisa merenungkan di sekeliling kita, ya mungkin ada juga di antara kita yang sebagai apa? Jenis orang Kristen 1, 2, 3 atau yang keempat. Nah, yang pertama yang kita renungkan, yang kita lihat, saudara, melihat mujizat tadi. Ya, ayat 1 sampai 2, lalu ayat yang keempat disebut di situ orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena apa? Mereka melihat mujizat-mujizat, ya, entah penyembuhan atau apapun. Mujizat yang telah diadakannya. Bahkan dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat berikutnya mengatakan Yesus mau dipaksa dijadikan raja, saudara. Sampai seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan Yesus menghilang. Yesus tidak mau dijadikan raja manusia. Sebab ujung-ujungnya apa? Kalau seandainya Yesus mau dijadikan raja saat itu, ya sebagai sinterklas, membagi-bagikan roti di saat orang banyak itu kelaparan. Ya kan, saudara?
Nah, ini yang pertama, melihat mujizat. Nah, Charles Spurgeon ya pernah mengatakan begini. Jika kita lebih berbahagia akan pemberian Tuhan daripada Tuhan sendiri, kita sebenarnya sedang menciptakan Tuhan yang lain di atas Tuhan Yesus itu. Nah, ini seringkali orang Kristen kan percayanya bukan kepada sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri, tapi percayanya kepada berkatnya. Coba Bapak Ibu boleh merenungkan bersama, nanti kita bisa diskusikan. Bapak Ibu, orang Kristen harusnya lebih mempercayai sang sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Tapi yang terjadi, orang Kristen lebih percaya kepada berkatnya atau materinya. Nah, kalau itu terjadi, sebenarnya kita nggak menyembah Tuhan Yesus yang benar, yang sejati, tapi sebenarnya kita sedang menciptakan Tuhan yang lain di atas Yesus. Akhirnya jadi apa? Penyembahan berhala, saudara. Nah, itu yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua tadi dikatakan mengalami mujizat. Nah, di situ ada apa? Kutipan lagi ya, saudara. Bentar. Nggak kelihatan. Nah, ini ya, saudara, kalau kita lihat. Janji Tuhan dalam bentuk berkat, sukacita, dan pemeliharaan hidup bukan supaya kita bisa memiliki dan menikmati isi dunia. Nggak tahu sudah setuju apa enggak. Tetapi supaya kita mampu memikul salib Kristus dengan penuh sukacita dalam pengharapan yang kekal. Mungkin ada orang Kristen yang diizinkan Tuhan mengalami semuanya. Tapi ingatlah, saudara, ketika kita mengalami semuanya, maka dikatakan apa? Bukan supaya kita bisa memiliki dan menikmati isi dunia ini. Nah, artinya apa? Tuhan mengajarkan untuk berbagi sebenarnya. Ya, saudara. Nah, ketika kita melakukan itu, nah sebenarnya apa, saudara? Kita memikul salib Kristus dengan penuh sukacita dalam pengharapan yang kekal. Ya, kita bisa mengucap syukur atas hal itu, saudara, dan kita menyadari, ya itu sebenarnya bukan untuk apa diri sendiri, ya, tetapi untuk orang lain. Lalu yang ketiga, nah, makan roti dan kenyang. Jadi mereka itu mencari Yesus, saudara. Ketika menemukan Yesus, ya, akhirnya Yesus menegur. Kamu mencari aku itu bukan apa, saudara, melihat mujizat, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ini boleh dikatakan kekristenan yang palsu loh. Religiusitas yang semu, saudara. Ada kutipan lagi nih. Jika ke gereja hanya demi jalan keluar dari masalah atau suatu kebutuhan jasmani, itu belum mencari Tuhan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu. Jika kita ke gereja hanya demi jalan keluar dari masalah kita atau suatu kebutuhan jasmani kita, itu sebenarnya belum mencari Tuhan. Ternyata benar kan? Di Yohanes 6 itu, saudara, mereka nggak mencari Yesus sebenarnya, tapi mencari apa, saudara? Waktu mereka kelaparan, ada solusi, yaitu apa? Dapat makan gratis, kenyang, dan ada sisanya. Wah, ini Yohanes pasal 6 itu sangat relevan sekali, saudara. Ya, sangat relevan sekali. Nah, setelah itu ada 3 pribadi di situ. Yang pertama Filipus, lalu yang kedua Andreas, yang ketiga anak kecil ya, dari ayat-ayat yang kita baca. Coba kita lihat mereka satu persatu. Filipus itu ya, mula-mula ia adalah orang yang mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Itu di pasal 1 ayat yang ke-43. Lalu ia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara, Yesus kan mengatakan itu ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6 tadi. Ayat yang ke-7. Ya,
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, dinar, ya itu berapa ya kalau sudah lihat di situ, zaman itu ya mungkin besar ya, 750 rupiah. Besar ya, saudara, zaman itu. Ya, kita masih ingat ya, saudara, apa itu, nilai uang ya, harga beras waktu itu berapa, harga bensin masih ingat waktu itu berapa, saudara? 750 rupiah kalau nggak salah ya. Saya masih ingat, saya ada sepeda motor di bensin 1 liter 750 rupiah. Ya, zaman itu. Nah, kita lihat upah orang bekerja selama 1 hari. Jadi kalau diuangkan berapa itu? 150 ribu ya, saudara. 150 ribu ya, kalau masa sekarang kira-kira untuk makan cukup apa enggak, saudara? Ya, kita ngajak makan 10 orang sudah habis berapa ya? Bisa jutaan ya, saudara ya. Ya, kecuali makan nasi padang di pinggir jalan ya mungkin nggak sampai 200 ribu katakanlah. Ya, tapi Filipus berkata ini nggak akan cukup, apalagi jumlah orang tadi kan 5.000. Laki-laki belum ditambah. Nah, gimana mikirnya? Tapi kita lihat Yesus ternyata mencobai ya, membuktikan membuktikan kemampuan atau menguji Filipus. Kenapa? Karena Filipus itu adalah gambaran dari orang Kristen yang penuh dengan khawatir, saudara-saudara. Bahkan ayat 6 tadi mengatakan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus lebih dahulu mengetahui kebutuhan umatnya sebelum kekhawatiran itu datang. Allah lebih mengetahui sebelum berdoa. Coba saudara lihat Matius 6 ayat yang ke-8. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya seperti ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-8, kalau saudara lihat, di situ dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, ini kan luar biasa, saudara. Jadi Yesus sebagai Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, dikatakan lebih mengetahui. Ya, tahu terlebih dahulu sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa. Nah, ini bicara apa, saudara? Ya, relasi sebenarnya. Ya, bapak dengan anak kalau relasinya baik, anak sebelum minta, bapak tahu kebutuhan anak-anaknya. Benar? Kita semua ada yang jadi orang tua, sudah jadi orang tua kan, saudara? Apalagi anak kita jauh posisinya. Nah, coba selalu kita memikirkan uangnya masih ada enggak ya? Enggak usah ngomong, enggak usah tanya, wis langsung dikirim aja. Ya. Nah, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia tahu. Nah, tapi kadang-kadang orang Kristen seperti Filipus, ya, saudara. Ini enggak akan cukup. Terlalu khawatir. Bahkan di Yohanes 21 ayat 9, soal lauk pauk saja Yesus memperhatikan, saudara. Dia pernah bertanya, "Hei anak-anakku, adakah lauk pauk? Adakah sarapan?" Ya, ceritanya pagi-pagi, saudara. Nah, Yesus yang menyediakan. Ketika mereka ke darat, ada lauk pauk di situ yang disediakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau soal makan, minum, pakai, sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya nggak perlu khawatir. Nah, ini loh Bapak Ibu, Matius 6 itu sangat jelas. Ya, jadi makan, minum, pakai. Meskipun tidak bisa makan enak, ya kan itu relatif enak. Ternyata makan juga. Nggak bisa beli makanan mahal, ternyata masih makan juga. Benar ya, saudara? Sampai yang namanya dengan ayam, ikan, ya daging, apa saja, kambing, B2 ya, atau sapi, itu pun sudah bosan semua. Nah, akhirnya apa? Makan itu, tahu tempe saja. Ada begitu ya, sayur saja. Saudara, kenapa sudah bosan semua? Itu kalau sudah bosan ya. Tapi artinya walaupun tidak bisa makan semuanya itu, toh tetap makan. Minum, pakaian juga. Walaupun nggak bisa beli baju mahal merek, toh tetap kita berpakaian. Jadi yang pertama, Filipus ini gambar dari orang Kristen yang khawatir, tapi Tuhan mengingatkan kita jangan khawatir karena Tuhan lebih mengetahui sebelum kita minta kepadanya. Lalu yang kedua, ada Andreas, saudara. Nah, siapa itu Andreas? Ini unik ya.
tidak pernah diceritakan di Alkitab dia berkhotbah, mengajar, atau bahkan melakukan mujizat. Bapak Ibu tidak pernah menemukan siapa Andreas itu sebenarnya. Tapi dari data-data firman Tuhan, terutama Injil Yohanes, jelas pelayanannya itu apa? Sederhana kalau boleh dikatakan. Membawa orang lain untuk datang kepada Yesus. Membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus. Nah, yang pertama dia bawa Petrus saudaranya kepada Yesus. Jadi kalau ditanya murid Yesus yang pertama itu sebenarnya siapa? Andreas atau Petrus? Kalau kita lihat Matius, seolah-olah Petrus yang pertama dipanggil. Ya, di tengah pekerjaan sebagai nelayan waktu itu. Tapi kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, Saudara, maka Petrus bisa kenal Yesus itu karena diajak oleh Andreas saudaranya. Gitu ya. Dan Petrus memang berulang kali selalu menangkap ikan, ya karena memang dia nelayan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Jadi panggilannya diteguhkan, ayo ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Nah, awalnya di dalam Yohanes pasal 1 ya dia sudah datang kepada Yesus sebenarnya karena diajak oleh Andreas. Gitu ya. Tapi memang panggilan terus diteguhkan, ya terus dikuatkan, Saudara. Lalu yang kedua, Andreas itu membawa anak kecil kepada Yesus. Ya, di tengah kebingungan untuk memberi makan 5.000, ya nggak ada apa istilahnya roti, nggak ada makanan, bagaimana itu? Kalau disuruh pulang nanti apa kelaparan di tengah jalan lalu pingsan, lalu Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan. Nah, terus apa yang dilakukan Andreas? Ketika sudah tidak ada solusi, dia berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak, ya saudara, yang bawa 5 roti 2 ikan itu tadi. Lalu yang ketiga, apa pelayanan Andreas? Yohanes 12 ayat 22 ya, di situ. Dia membawa beberapa orang Yunani kepada Yesus. Wah, ini kan luar biasa ya, Bapak Ibu. Ini pelayanan yang tanpa keahlian khusus sebenarnya. Kalau kota sekarang ya nggak perlu masuk STT ya, nggak perlu pinter ngomong gitu ya saudara ya, nggak perlu pemahaman Alkitabnya mumpuni ya atau bisa. Yang penting dia bawa aja siapapun kepada Yesus. Nah, artinya Andreas adalah tipe orang yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bawalah banyak orang untuk datang pada Yesus jika kita tidak bisa melayani bidang yang lain. Nah, ada orang-orang atau siapapun yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya ngomong nggak bisa, pelayanan ABC juga nggak bisa, ya sudah masih ada lowongan. Apa itu? Membawa orang kepada Yesus. Lalu yang ketiga, mungkin ada di antara kita yang seperti Andreas, ya saudara, bawa orang gitu ya. Nah, anak kecil, siapa ini? Ya anak usia sekolah sebenarnya. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan yang merupakan bekal dari orang tuanya di dalam perjalanan. Dan yang kita lihat di situ ketika Yesus meminta, saudara, yang dibawa oleh Andreas, ini guru, ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia berikan semuanya itu kepada Yesus, guna dipakai untuk keperluan banyak orang yang kelaparan. Saudara, kira-kira kita bisa enggak ya seperti seorang anak tadi? Di tengah banyak orang yang membutuhkan makanan, lalu dia berikan. Dia berikan semuanya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat aplikasinya, Roma 12 ayat 1 sangat jelas, berikan seluruh hidup kita kepada Yesus. Jadi bukan hanya materi saja yang kita berikan, yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan menuntut apa? Seluruh totalitas hidup kita. Ya pikiran kita, ya waktu kita, ya tenaga kita. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu, kalau menuruti keinginan tubuh kita, ya kita sepanjang hari bekerja capek, ya pengennya istirahat gitu kan, atau santai, istilahnya sambil nonton TV atau film dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara boleh memberi waktu di tengah istirahat kita, mungkin badan capek karena seharian bekerja, untuk Yesus, untuk belajar bersama-sama. Nah, ini satu hal yang luar biasa kita bagikan anak kecil tadi yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus.
Oke, sampai di sini dulu. Saudara, kita boleh saling berbagi ya. Tuhan berkati.